Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdal Tripradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 7210 yang mengenai konfigurasi DHCP versi 4. Jadi di paket tracer ini kita diberikan sebuah topologi dengan addressing table ya. Yang dimana addressing table di sini memuat IP address dari setiap interface di setiap perangkatnya. Nah, beberapa IP address di sini ada yang statik dan juga DHCP ya. Misalnya di router 2 interface gigabit 01 di sini IPv4 itu DHCP, lalu di PC 1 juga DHCP dan PC 2. Sisanya statik ya. Nah, di sini di skenario ini jadi di sini DHCP server ya dapat diskalakan dan dikonfigurasi dengan mudah lah intinya. Tapi di setiap lokasi yang ada di jaringan, beberapa lokasi yang ada di jaringan ini apa ya, relatif mudah dikelola. Lalu eh, tidak juga memakan biaya yang mahal. Tapi Cisco ya router Cisco ini dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP tanpa memerlukan server khusus. Nah, jadi di sini intinya kita akan mengkonfigurasi ini ya. Mana tadi? Nah, oke, di sini ya. Kita akan mengkonfigurasi router Edge ya, router Edge sebagai klien DHCP agar menerima alamat IP dari jaringan ISP-nya. Nah, seperti itu kurang lebih skenario yang saya tangkap. Nah, selanjutnya di instruksi kita pertama-tama akan konfigurasi router sebagai DHCP server ya. Jadi di sini di step pertama kita akan mengkonfigurasi IPv4 yang dikecualikan atau dikucilkan lah. Jadi di sini kita langsung aja ke router 2. Oke, di sini ada catatan ya bahwa di kasus ini IP address dari router 1 dan router 3 itu harus dikecualikan dari DHCP dengan tambahan 9 alamat lainnya itu dikecualikan untuk statik dan ditetapkan ke perangkat lain ya kan, untuk ke server dan device management interface ya, kurang lebih gitu. Oke, mungkin kita langsung ke router 2, langsung kita masuk ke enable config terminal, lalu kita ini ya, kita apa namanya, ikutin perintah yang ada di sini ya, IP DHCP exclude exclude lalu address ya, tap aja address 192.168.10.1. Berarti ini kalau kita perhatian ya, ini adalah IP si ini ya, si router 1. Oke, lanjut lalu ini 192.168.10.10. Nah, di sini yang berarti 192.168.10.10 ya. 10.10. Benar nggak? Mana tadi? Oh ini ya, 158.10.10. Oke, kelewatan ya. Nah, oke, jika sudah kita tinggal enter. Sekarang configure R2 ya, router 2 untuk mengecualikan 10 pertama alamat yang dari router 3. Nah, kalau dari router 3 berarti ini ya IP-nya 10 pertama ya. Berarti karena IP-nya 31 sampai 192.168.30.
168.30.10 ya, karena diminta 10 IP pertama. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pool pada router 2 untuk ke router 1. Nah, dengan cara ini ya, kita ikutin aja instruksinya. IP DHCP pool R1 LAN. Oke, jika sudah, kita masukin ini ya, si jaringannya, yaitu 192.168.10.0.255.255.255.0 ya. Oke, salah, lupa kasih network. Nah, lalu kita bikin default router ya, default router. Oke, 192.168.10.1. Selanjutnya DNS server ya, 192.168.20.254. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat buat DHCP pool juga di router 2 ke router 3. Nah, kurang lebih perintahnya itu sama saat kita membuat ini ya, DHCP pool ke router 1. Oke, ini kita exit dulu. Berarti IP DHCP pool R3 ya, R3 LAN. Nah, langsung kita buat DHCP. Oke, network dulu ya. Kita buat alamat jaringannya, yang berarti di sini itu 30.0. Lalu ini tadi apa? Oke, 192 subnet mask ya, 255.255.255.0 ya seharusnya. Coba kita lihat di router 3 tuh ya 255.255.0 ya. Oke, kita enter aja. Selanjutnya kita buat default router. Default router berarti 31 ya, 31. Lalu selanjutnya DNS server. DNS server berarti 192.168.20.254 ya, benar. Selanjutnya kita akan buat DHCP relay ya, kita akan buat DHCP relay. Oke nih, untuk DHCP client. Oke, bentar. Enggak tadi. Oke, ini ya. Jadi di sini untuk DHCP client yang mendapatkan IP address ya dari server dari segmen LAN yang berbeda, interface yang terhubung dengan klien harus memiliki IP helper ya, IP helper yang menuju ke DHCP server. Nah, di kasus ini host yang berada di LAN, ya kan? Host yang ada di LAN ini terhubung ke router 1 dan router 3 yang akan mengakses server DHCP. Yang akan mengakses DHCP server yang telah dikonfigurasi di router 2. Lalu IP address ya. IP address dari interface serial di router 2 ya. Itu terhubung ke mana tadi? Terhubung ke router 1 dan router 3 menggunakan IP ini ya, IP helper. Nah, DHCP traffic dari host yang ada di router 1 dan router 3 itu akan
forward, diteruskan ke alamat-alamat dan diproses dengan DHCP server yang telah dikonfigurasi router 2. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke instruksinya ya. Jadi di sini kita intinya akan membuat uh, IP helper ya, IP helper ya. Oke, di sini dia minta di interface router 1 ya. Di interface router 1 kita enable, kita interface G00, masuk config dulu ya. Config interface G00 IP helper address 10.1.1.2. Lalu selanjutnya kita buat IP helper dari interface di router 3. Nah, ini ya router 3. Oke, kita enable dulu config. Lalu kita buat interface G00 ya. G00 IP helpernya, IP addressnya 10.2.2.2. Oke. Nah, jika sudah, kita di sini dulu ya. Bentar. Kita lihat di sini di router 2 ya. Kita akan fokusin lagi ke router 2 yang dimana di sini dia belum ada DHCP client enable nya belum kita hidupkan di gigabit ethernet 01 dan port statusnya masih ini ya, masih tershutdown sepertinya. Nah, jadi ini sebelum kita verifikasi ya. Oh, belum ya. Nah, ini nih. Seperti yang saya omongin tadi ya. Jadi di router 2 di sini kita perlu konfigur lagi interface G01 ya, G01 enter, lalu IP addressnya DHCP no shutdown. Oke. Selanjutnya, jika sudah, kita akan verifikasi dan konektivitasnya. Tapi sebelum itu, kita cek dulu asesmennya. Nah, kita perlu ini ya, perlu apa namanya, menetapkan IP address di hostnya dengan DHCP. Tapi sebelum itu kita verifikasi dulu konektivitasnya. Oh enggak ya, belum ya. Ini kita terlewatkan. Ini kita DHCP-in. Nah, DHCP request successful ya. Lalu selanjutnya di PC2 juga. Nah, DHCP sukses. Nah, sekarang kita akan verify DHCP bindingsnya di router 2 dengan sebuah komen yaitu show IP DHCP binding. Mana tadi? Aduh. IP DHCP binding ya. Binding. Aduh salah. Binding. Oh ya salah. Show. Nah. Oke. Sini kita bisa lihat ini IP address dari PC hostnya, yang mana tipenya otomatis ya, atau DHCP gitu. Sekarang kita akan verifikasi konektivitasnya antara satu sama lain dari PC 1 ke PC 2 gitu misalnya. Kita ke command prompt. Di sini IP-nya ini ya 192.168.30.11. 192. Oke.
ping 192 168 30 11. Oke, bener kan? Bener. Oke, berhasil lah, nggak RTO. Dan ini juga completionnya ada 100%. Baik, mungkin itu saja praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.